Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh sahabat dan calon guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Uswatun Hasanah dari Tadris Bahasa Indonesia 5A, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan dan membahas hasil diskusi bersama kelompok dengan judul Terampil Menulis Melalui Pendekatan Proses, Tahap Dasar, Strategi, dan Contoh Pengembangan Metodenya dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum lanjut, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 7. Kelompok 7 terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Muhammad Tamyiz, saya sendiri Uswatun Hasanah, kemudian Gumelar Ismaya, Dita Natalia, Rizky Syafira, dan Sofi Halimah. Keenamnya akan menjadi pengisi suara dalam slide yang akan dipresentasikan. Hal pertama yang akan kita bahas adalah pendekatan proses dalam keterampilan menulis. Apa itu pendekatan proses? Pendekatan proses dalam keterampilan menulis menekankan pada pemahaman terhadap proses menulis dan penerapannya dalam praktik penulisan sebuah teks atau wacana. Pendekatan ini berusaha menjadikan kegiatan menulis sebagai sebuah proses yang memerlukan perhatian penuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyuntingan tulisan. 3 tahap dalam proses menulis dan strategi pelaksanaannya. Yang pertama, tahap pra-menulis, perencanaan tulisan. Tahap ini, siswa diajak menemukan ide, topik, dan mulai menyusun kerangka tulisan. Strategi yang diterapkan antara lain adalah curah pendapat, pengamatan, asosiasi, tulisan bebas cepat, dan kata tanya adik Simba. Yang kedua, tahap menulis, upaya penulisan. Pada tahap ini, sebetulnya akan lebih baik jika dilaksanakan dengan strategi bebas tulis. Strategi kombinasi yang dapat dilakukan ialah pemodelan dan konferen. Pemodelan adalah pemberian model tulisan yang baik untuk memberi kesempatan pada siswa memeriksa bahasa tulis. Proses pemodelan dimulai dari tahap pra-menulis. Yang terakhir yaitu tahap pasca menulis. Publikasi memberi kesempatan calon pembaca mentransformasi tulisan dan penghargaan kepada penulis untuk mengenalkan hasil kerjanya. Tahap pra-menulis. Yang pertama, curah pendapat. Curah pendapat merupakan cara yang baik untuk membangkitkan skemata siswa, mulai dari pemilihan topik, mendaftarkan kata dan frasa yang muncul dalam merespon topik, menentukan hubungan ide-ide dalam daftar kata yang disediakan guru, hingga memperoleh gambaran untuk menyusun kerangka tulisan. Selanjutnya, kata tanya adik Simba. Kata tanya adik Simba yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Digunakan untuk menanyakan topik yang akan ditulis dalam proses menulis. Semakin banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan untuk dijawab, maka akan semakin baik. Maka penulis mendapat data sebagai bahan untuk menulis. Selanjutnya, strategi tulisan bebas cepat. Strategi ini terkesan sedikit memaksa siswa untuk mengungkapkan apapun dalam pikirannya. Dengan demikian, secara tidak langsung siswa sudah mulai menulis hingga ide untuk tulisannya akan muncul dengan cepat. Selain itu, dengan adanya waktu yang terbatas dapat membuat siswa berpikir lebih cepat. Selanjutnya, strategi pengamatan. Cara mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan alat indera, terutama mata dan telinga. Terakhir, asosiasi pengelompokan. Cara mengungkapkan hubungan antara ide di dalam topik yang pelaksanaannya hampir sama dengan curah pendapat. Perbedaannya, ide-ide yang diasosiasikan disusun melingkar dengan garis penghubung seperti daur ide,
Strategi ini dapat memberikan stimulus bagi siswa agar bisa memulai menyusun kerangka tulisan. Tahap menulis. Pada tahap ini, sebetulnya akan lebih baik jika dilaksanakan dengan strategi bebas tulis, yakni siswa diberikan kepercayaan penuh oleh guru untuk menyusun tulisan sesuai kerangka yang sudah dibuat pada tahap pertama, tanpa disibukkan dengan ketelitian gramatikal, tata bahasa, dan kerapian tulisan. Namun strategi ini perlu dikombinasikan dengan strategi lain agar tulisan siswa tetap menjadi karya orisinil yang berkualitas. Strategi kombinasi yang dapat dilakukan ialah pemodelan dan konferen. Pemodelan sendiri adalah pemberian model tulisan yang baik untuk memberi kesempatan pada siswa untuk memfokuskan diri pada tata bahasa. Proses pemodelan dimulai dari tahap pra-menulis. Guru dapat berbagi dengan siswa tentang topik dari minat pribadi, kemudian mendaftar dan memilih yang sesuai atau mendekati pilihan siswa. Berikutnya yaitu strategi konferensi. Strategi ini merupakan prosedur yang baik dalam membantu penulis pemula menjadi penulis terampil. Selama konferensi, guru memberikan petunjuk dan mengarahkan apa yang harus dituliskan siswa. Selanjutnya, selama konferensi, guru dapat memfokuskan salah satu hal yang dianggap tepat untuk setiap siswa. Konferensi harus mengikuti karakteristik spesifik, seperti memiliki unsur prediktif, terfokus, dapat mendemonstrasikan jalan keluar, dan struktur permainan untuk membantu meningkatkan pemahaman. Tahap terakhir dalam proses menulis adalah tahap pasca menulis. Fokus pembelajaran dalam tahap ini yaitu perbaikan dan publikasi. Jika ditinjau dari subjek yang terlibat, perbaikan menulis meliputi perbaikan dari guru dan perbaikan antar siswa. Merevisi tulisan dapat dilakukan melalui beberapa kriteria, antara lain memeriksa kekuatan terbesar dari komposisi tulisan, masalah yang diangkat, ide utama, ide yang membutuhkan integrasi dan penguatan teori, hingga letak tulisan yang masih membingungkan atau sulit untuk dipahami. Dalam proses penyuntingan, guru juga bisa melakukan strategi lain, yakni dengan memberikan beberapa kalimat sederhana yang bisa mengingatkan siswa tentang kesamaan atau kesalahan yang ditemukan dalam karya tulis mereka. Kemudian, selain merevisi atau menyunting tulisan, guru juga perlu melakukan evaluasi terhadap tulisan siswa. Kriteria evaluasi diantaranya adalah penafsiran, relevansi, pengembangan dan organisasi ide, format, tata bahasa dan struktur, ejaan dan tanda baca, jangkauan dan kesesuaian kosakata, serta kejelasan komunikasi. Tahap pasca menulis yang paling akhir dilaksanakan adalah publikasi. Publikasi memberi kesempatan calon pembaca untuk mentransformasi tulisan dan penghargaan kepada penulis untuk mengenalkan hasil kerjanya. Publikasi juga menunjukkan pencapaian dan kemajuan untuk kerja menulis dan bisa disampaikan juga kepada orang tua. Berikutnya, contoh pengembangan metode pembelajaran menulis sesuai pendekatan berbasis proses, yakni metode deskripsi prolis, menulis teks deskripsi sesuai proses menulis. Metode ini merupakan hasil modifikasi dari mind mapping atau peta konsep yang berorientasi pada strategi menghubungkan ide untuk menyusun sebuah tulisan. Metode ini didukung dengan permainan matching list atau menjodohkan daftar yang dilakukan dengan mencari kata yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam daftar tabel. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa dan guru melakukan tanya jawab untuk membahas gambaran umum dari teks deskripsi meliputi cara penulisan, struktur, dan kebahasaan teks. Nah, bagian ini dilakukan secara teoritis. Kemudian, seluruh siswa keluar dengan membawa kertas dan alat tulis. Siswa mulai mengamati benda, tumbuhan, bahkan manusia yang hendak dideskripsikan dalam sebuah tulisan.
Selanjutnya, siswa diminta membuat kerangka deskripsi melalui peta konsep sederhana di atas selembar kertas yang telah mereka siapkan. Setelah selesai, siswa kembali ke kelas untuk menyusun tulisan sesuai peta konsep yang telah dibuat masing-masing 2 hingga 3 paragraf. Terakhir, saat siswa sudah selesai menulis, draft tulisan mereka dikumpulkan di depan kelas. Lalu, guru membagikan tabel berisi aspek kebahasaan yang berupa daftar kata sifat, kata benda, dan kata hubung. Baik, yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan metode deskripsi PROLIS. Setiap metode memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari metode deskripsi PROLIS salah satunya adalah tidak membuat siswa jenuh dalam kegiatan menulis. Metode ini secara tidak langsung membuktikan bahwa menulis merupakan kegiatan yang menyenangkan. Siswa tidak harus duduk manis di dalam kelas untuk memulai sebuah tulisan. Siswa justru dikenalkan dengan alam sekitar melalui pengamatan di luar kelas. Dalam pembelajaran daring saat ini masih bisa dilaksanakan dengan catatan hanya melakukan pengamatan di sekitar rumah saja. Kelebihan yang lain ditunjukkan dari segi potensi untuk memberikan wawasan tata cara pada siswa dengan cara yang menyenangkan sekaligus mendebarkan. Adanya permainan word matching list dalam metode ini, siswa juga meningkatkan keterampilan menyimaknya, mengasosiasi konsep kebahasaan yang telah mereka ketahui dan menuliskannya pada tabel yang disediakan. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah efisiensi waktu dalam proses menulis, apalagi bagi siswa kelas 7 SMP tentu memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk melalui tahap 1 saja, misalnya membutuhkan waktu sekian menit agar siswa bisa terkoordinasi memahami setiap petunjuk yang diberikan. Oleh sebab itu, guru dituntut cermat dalam menggunakan taktik pembelajaran demi efisiensi waktu dan pandai memaksimalkan metode ini dalam pembelajaran. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok 7. Sudah merasa diri tertekan, namun raga haruslah kuat. Kami rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.